Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan sejarah kelas 12, bab 2 semester 1, perkembangan iptek di era globalisasi. Dimulai dengan pengertian globalisasi. Globalisasi dalam bahasa Inggris, globalization atau globe, artinya mendunia atau bola dunia. Dalam Kamus Sosiologi tahun 2012 halaman 78, globalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau global sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara berjalan cepat. Karakteristik atau ciri-ciri globalisasi ditinjau dari aspek kultural. Cirinya yaitu melalui perkembangan media massa seperti televisi, internet, film, musik, maupun berita skala internasional. Jika ditinjau dari aspek geografis, cirinya yaitu adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu, ditandai dengan semakin menipisnya jangkauan geografis suatu wilayah yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Ciri globalisasi yang ketiga ditinjau dari aspek ekonomis, yaitu adanya perusahaan multinasional yang membuat pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Ciri lainnya yaitu semakin dominannya organisasi ekonomi global seperti World Trade Organization atau yang kita kenal dengan nama WTO. Globalisasi aspek ekonomis. Globalisasi ekonomi tidak serta-merta membawa kemakmuran loh. Hal yang terjadi justru sebaliknya. Globalisasi ekonomi telah menciptakan struktur ekonomi yang timpang antara negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang tidak memiliki sumber-sumber yang digunakan untuk melakukan kompetisi tersebut. Hal ini membuat negara-negara berkembang tidak mampu bersaing dengan negara-negara maju. Di samping itu, negara berkembang bukan pasar yang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara industri maju. Sebagian besar masyarakat di negara berkembang mempunyai pendapatan rendah sehingga daya belinya rendah. Akibat tidak ada investasinya yang masuk ke wilayah itu. Penyebab lain investasi tidak mau masuk adalah ketiadaan infrastruktur dan suprastruktur. Keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional ini menimbulkan dua akibat penting sebagai berikut. Pasar mempunyai kecenderungan monopoli dan oligopoli yang dapat mematikan demokrasi ekonomi. Akibat yang kedua yaitu pengaruh perusahaan multinasional terutama pengambilan kebijakan politik telah merasakan banyak kalangan yang menaruh perhatian pada masa depan demokrasi dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita singkat dengan iptek. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman. Iptek di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa.
Pemerintah kolonial Belanda kemudian menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaannya secara langsung kepada masyarakat di Indonesia. Dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Dampak positifnya yaitu memberikan berbagai kemudahan manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, perindustrian, dan telekomunikasi. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Dampak positif yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan karena adanya berbagai alat elektronik yang mampu memberikan kita banyak kemudahan dalam memperoleh informasi seperti komputer, internet, dan handphone. Ada dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Dampak perkembangan iptek di era globalisasi secara negatif yaitu yang pertama, mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan seperti kemudahan transaksi, memicu bisnis terlarang seperti narkoba, produk ilegal, black market, dan aksi kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dampak negatif yang kedua yaitu hilangnya budaya tradisional. Dan yang ketiga, banyaknya kerusakan bumi. Perkembangan iptek bila tidak diimbangi dengan kesadaran untuk merawat alam akan berakibat bencana. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat membaca, dan membaca. Setelah ini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa chat WA pribadi Ibu. Terima kasih.